Oke, bila sesak napas yang munculnya tiba-tiba gitu ya. Oke, biasa kita akan minta pasien tersebut ya duduk dulu, istirahat, tarik napas dalam untuk ya relaksasi gitu lah. Kita lihat apakah ada perubahan nggak, membaik nggak keluhannya. Kalau nggak membaik ya sebaiknya langsung segera ke fasilitas kesehatan. Baik, sahabat Betsaida, pernah tidak Anda mengalami kesulitan bernafas seperti dada sesak saat mencoba menarik nafas atau nafas terasa pendek? Sesak nafas seringkali menjadi gejala masalah jantung dan paru-paru loh. Tetapi kondisi ini juga bisa menjadi tanda kondisi lain, misalnya seperti asma, alergi, atau kecemasan. Saat ini bersama saya, host kali ini, dan di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Alis Karyadi, SPPD, FPCT, spesialis penyakit dalam. Hai dok. Halo Mbak Elsa, Apa kabar dokter? luar biasa. Luar biasa ya. Nah dok, mungkin di sini banyak banget dari sahabat Betsaida yang ada di rumah penasaran dok tentang kasus ini. Apa sih dok penyebab sesak nafas itu? Ya, jadi sesak napas itu kalau kita nilai nantinya bisa disebabkan oleh tadi sudah disebutkan Mbak Elsa ya, bisa karena kardiovaskular, respirasi artinya dari jantung atau dari paru-paru atau sebenarnya di luar kedua sistem itu tersebut. Ya, jadi kalau misalnya dari jantung memang ada beberapa jenis penyakit jantung, contohnya penyakit jantung kongestif atau gagal jantung kita bilang itu bisa menimbulkan keluhan sesak napas, ya terutama nimbulnya kalau pada saat aktivitas. Kalau dari sistem respirasi atau sistem pernapasan paru-paru terutama ya banyak sekali penyebab yang menyebabkan keluhan sesak napas. Di luar itu apa misalnya tadi sudah Mbak sebutkan, misalnya ada orang kecemasan nih, keluhannya seperti sesak napas. Atau tadi keluhan GERD, misalnya asam lambung, itu bisa orang ngeluhnya seperti sesak, dadanya nggak enak gitu ya. Kemudian ada lagi penyakit kita bilang metabolik lain ya, misalnya ada gangguan asam basa, itu juga bisa bikin orang keluhannya sesak. Jadi banyak sekali hal-hal yang menyebabkan keluhan sesak napas. Kalau misalkan nih, kadang ada orang yang kayak demam panggung atau dia baru tampil di depan umum, terus dia tiba-tiba sesak nafas karena kalau nafas itu termasuk penyakit atau cuma lihat normal aja dok? Ya, jadi sebelum kita bilang ini masalahnya psikologis gitu ya, dalam hal ini kan cemas atau yang lain. Kita harus menyingkirkan hal-hal yang memang organik dulu. Jadi kita mesti nilai, apakah memang ini nggak ada masalah lain loh, misalnya tadi paru-parunya aman, jantungnya juga nggak ada masalah, atau yang lainnya aman, terus emang ya baru kita bisa bilang, oh ini masalah psikologisnya. Betul, untuk menyingkirkan tadi, artinya memang kita menyingkirkan ini nggak ada masalah organiknya, jadi memang oh ya ini lebih ke arah psikisnya. Baik, selanjutnya ya dok. Ya, Gejala apa saja yang bakal dialami oleh penderita sesak nafas dok? ya tadi sesak napas kan sebenarnya keluhan subjektif ya. Aduh sesak nih gitu kan, tapi kita sebagai dokter kita akan menilai ini orang beneran sesak nggak sih gitu. Jadi karena kalau tampilan orang beneran sesak gitu ya pasti ngomong aja susah gitu. Ada yang dok saya sesak gitu, tapi ngomongnya lancar gitu. Jadi kita kadang menilai dulu ini beneran sesak apa enggak gitu. Tadi mungkin masalah psikisnya dominan itu gitu, salah satu tanda yang bisa kita nilai sebetulnya. Jadi kalau sesak kita lihat apa laju napasnya. Ya jadi kan orang normal laju napasnya mungkin sekitar 16 atau 18 kali per menit. Kalau lebih dari itu mungkin ya kita bisa bilang oke ini ada peningkatan laju napas. Oke, sesak mungkin bisa terjadi gitu kan. Kedua, kalau tadi misalnya dari paru-paru, misalnya orang ada pneumonia atau radang paru-paru, keluhnya sesak, yes gitu kan. Tapi ada gejala lainnya, batuk, ada demam gitu ya. Atau kalau misalnya orang tadi sesaknya karena serangan asma, begitu kita periksa ada bunyi lainnya, misalnya bunyi wheezing yang ngik-ngik, ada mungkin orang di awam bilangnya, oh bengek nih gitu ya, sorry ya, tapi bunyi seperti itu, jadi kita kalau sesak itu kita nilai lagi ada keluhan atau tanda-tanda lainnya juga, misalnya kalau dari jantung mungkin selain dia keluh sesak, mungkin kakinya bengkak gitu ya, atau perutnya besar, atau matanya atau mukanya sembab gitu, jadi itu memang ada tanda-tanda lain yang kita harus nilai. Ya, betul. Yang dapat kita lakukan nih dok untuk pertolongan pertama pada penderita sesak nafas? Oke, bila sesak napas yang munculnya tiba-tiba gitu ya. Oke, biasa kita akan minta pasien tersebut ya duduk dulu, istirahat,
tarik napas dalam untuk ya relaksasi gitu lah. Kita lihat apakah ada perubahan nggak, membaik nggak keluhannya. Kalau membaik ya sebaiknya langsung segera ke fasilitas kesehatan ya, ke UGD ataupun ke puskesmas atau kemana terdekat. Ya. Betul, betul. Ya, jadi kan diistirahatkan dulu gitu. Kecuali memang dia pasiennya tahu nih, dia punya gejala riwayat sakit asma gitu ya. Dan dia sudah punya obat kalau misalnya dia sesek, dia harus pakai. Ya udah, kalau memang dia ngeluh sesek, mungkin karena serangan asmanya dia tahu dia kambuh, ya langsung segera pakai obatnya. Tapi kalau misalnya orang nggak ada sakit apa-apa, tiba-tiba, aduh sesek nih nggak enak, ya udah coba kita tenangkan dulu. Ya mungkin tadi faktor psikisnya lebih dominan, kita tenangkan, jauhkan dari kerumunan gitu ya. Seperti itu. Nggak ini ya, nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ya. Hmm. Selanjutnya ya dok, Ya, faktor dan resiko apa saja yang dapat meningkatkan seseorang sesak nafas. balik lagi tadi penyakit dasarnya ya. Tadi kalau misalnya yang dia punya asma gitu ya, kita lihat faktor risikonya atau pencetusnya biasanya orang asma tuh tahu. Oh, biasanya kalau habis bersih-bersih nih kena debu gitu ya. Nah, kambuh gitu kan. Atau memang biasa kalau nyium bau masakan yang pekat atau asap gitu ya, kambuh. Itu pasti udah tahu mereka. Itu berarti ya faktor risikonya kita harus menghindari itu karena asma pada dasarnya adalah faktor alergi. Kalau misalnya orang yang bekerja di tempat yang ada paparan udara, misalnya polusi ya tadi, apakah di pabrik ataukah memang dia kerja di tempat pembuatan asbes atau seng, nah itu juga bisa menjadi faktor risiko yang lama-lama merusak paru-parunya dan akhirnya keluhan sesak itu akan muncul. Kemudian kalau memang orang yang tadi gangguannya dari jantungnya, nah otomatis kan faktor risikonya apa ya tadi, kalau misalnya dia nggak minum obat teratur atau misalnya karena dokternya bilang nih batasin ya jumlah minumnya, tapi pada saat itu pasiennya aduh aus nih cuaca lagi panas minumnya banyak, nah itu kan bisa menjadi pemicu sesaknya juga ya. Betul, jadi overload kita bilang, ya overload cairan. Nah, itu jadi karena pompa jantungnya nggak bagus, overload ya sesak gitu kan. Itu bisa. Kalau misalnya lain lagi, kalau orang yang punya gejala GERD, nah pencetusnya tadi habis makan pedes nih, gitu kan, kambuh perutnya, sesak gitu. Ya, itu bisa jadi tergantung sesak itunya karena apa, ya kita faktor risikonya ya mengikuti gitu kan. Artinya kalau dia tahu tiap makan cabai dia muncul atau minum kopi dia muncul sesak, ya sebaiknya dihindarin gitu kan. Beda kalau faktor psikis ya tadi misalnya tiap kali mau maju ke panggung, demam panggung muncul sesak. Ya faktor risikonya ya tadi dia berarti kan harus lebih tenang sebelum maju kayak gitu. Ya. Mm-mm. Apa saja dok yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi atau bakteri yang dapat mengganggu pernafasan? Oke, berarti kalau dalam hal ini kita bicara mengenai radang paru-paru ya, berarti artinya yang menyebabkan dia sesak nih atau pneumonia. Ya paling sering memang pneumonia itu disebabkan oleh bakteri ya, tapi nggak untuk kemungkinan juga infeksi lainnya seperti virus kemarin kan, atau ya sekarang lagi naik lagi ya COVID pun virus itu kan itu bisa menyerang paru-paru, bisa menimbulkan sesak. Iya. Kalau paling sering pada umumnya sih disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang sering adalah bakteri Streptococcus pneumonia. Nah, jadi bakteri Streptococcus ini menyerang paru-paru, menimbulkan kita sebut sebagai pneumonia atau radang paru-paru yang gejalanya salah satunya pasien bisa batuk, demam, dan sesak napas. Cara mencegahnya ya kita salah satunya menjaga pola hidup yang sehat gitu. Kemudian kalau misalnya ada orang batuk ya sebisa mungkin kita menjaga jarak ya, atau bilang kalau misalnya kita batuk ya pakai masker gitu kan. Cuci tangan, jangan lupa. Jadi itu pola hidup sehat. Di samping itu kita juga bisa salah satu caranya dengan memberikan vaksinasi. Ya, betul, vaksin pneumokokus. Jadi ada di pasaran ya vaksin pneumokokus namanya. Jadi ada 2 jenis dia, ada vaksin yang konjugat, ada yang polisakarida gitu. Dan itu cukup diberikan 1 kali seumur hidup. Dosisnya iya. Betul, cuman kalau misalnya untuk anak-anak ya di bawah 18 tahun nanti mungkin bisa konsultasi dengan dokter anak. Setahu saya dosisnya kalau anak itu 4 kali untuk full dose-nya. Jadi kalau untuk dewasa kita rekomendasinya untuk yang konjugat yang 13 valen gitu ya, rekomendasinya saat ini 1 kali seumur hidup. 18 tahun ke atas, yes. Yes. Ya, itu ada jarak-jaraknya dan itu sesuai dokter anak ya rekomendasinya.
Betul, betul. Oke, selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk kita ke dokter? Kadang nih orang kalau mau dikasih obat dan ada obat itu kayak yaudah minum obat aja, minum obat aja. Dia nggak tahu kalau misalnya itu ternyata parah, dia harus ke dokter. Sebetulnya sih kalau memang keluhannya baru pertama kali muncul gitu ya, sebaiknya ya kita langsung konsultasi dulu nih. Artinya memang keluhan saat ini ada masalah organiknya atau enggak gitu. Jadi jangan sampai kan berlarut-larut misalnya ternyata nih karena jantung gitu. Artinya kalau didiemin terus kan lama-lama ya nggak bagus juga gitu ya, komplikasi jangka panjang. Jadi sebaiknya kalau yang pertama ya kita konsultasi gitu. Atau misalnya oh sebelumnya pernah nih rasa kesesakan tapi yang sekarang ini beda seseknya gitu. Nah jadi kan ya sebaiknya misalnya disertai dengan nyeri dada. Nah, ternyata dia serangan jantung. Ya, gitu kan. Jadi kan oh ini mah sosok biasa misalnya dia biasanya memang punya asam lambung. Itu yang sering sering salah kaprah ya. Jadi oh ini asam lambung, asam lambung. Nah, nanti tahu-tahu sorry ya misalnya ternyata saat itu dia serangan jantung nih. Terus ya maaf kata misalnya terlambat penanganannya, ya akhirnya nggak tertolong itu meninggal. Nanti dibilangnya asam lambung menyebabkan meninggal. Nah, itu kan bukan itu sebetulnya. Iya. Berarti ini sahabat Bethsaida nih yang tahu kalau misalkan emang udah merasa nyeri dada dan juga apa sesaknya udah parah ya dok, Ya, dan beda dengan sebelumnya gitu ya. beda dengan sebelumnya itu harus konsultasi sama dokter gitu Ya, kan, betul. sama dokter klinis ke dokter. Mungkin terakhir ya dok, ini Ya. pertanyaan nih, bukan pertanyaan juga sih. Apa sih pesan yang mau dokter sampaikan untuk sahabat Bethsaida? Boleh dok silakan. Oke, sahabat Betsaida, kita harus tetap menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, ya mulai dari makanan, kemudian sebisa mungkin rutinkan olahraga juga ya. Kemudian ya kalau saat ini karena angka COVID mulai meningkat lagi ya kita mulai menerapkan 5M lagi, salah satunya dengan memakai masker. Ya memang dari pemerintah tidak wajib tapi ya ini untuk diri kita sendiri, untuk orang terdekat kita terutama, dan ya marilah kita menjaga kesehatan dan jangan lupa tadi ya salah satu mencegahnya dengan vaksinasi, baik itu vaksin COVID atau vaksin influenza atau vaksin pneumokokus. Oke, terima kasih dokter atas ilmunya pada hari ini. Vaksinnya bisa di Betsaida ya? Iya, jadi buat konsultasi, mau vaksin juga bisa langsung ke Bethsaida Ya. Hospital. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak telah menonton channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Atau langsung aja ketemu sama Dr. Alius di Bethsaida Hospital. Saya Elsa Nabila pamit undur diri dan bersama Dr. Alius. Sampai jumpa.